Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Muaramsyah, NPM 41182191200119. Di sini saya akan mengerjakan ulangan akhir semester dari mata kuliah Enjas Adaptif Paralel 4. Yang pertama ada tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra ini dibagi menjadi dua macam, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Penyebab dari tunanetra ini bisa terjadi saat bayi masih dalam kandungan atau sesudah dilahirkan, yaitu ketika dia mengalami kecelakaan yang mengalami cedera parah pada saraf matanya. Dan adapun cara mengajarnya, kita dapat menggunakan bahasa isyarat atau menggunakan huruf Braille. Dan olahraga yang digunakan dalam tunanetra ini adalah olahraga golbal. Golbal merupakan olahraga yang khusus untuk penyandang tunanetra, baik putra maupun putri, dengan mengandalkan keterampilan, kecepatan, dan akurasi. Olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang terdiri dari 3 pemain yang secara bergantian menyerang dan bertahan. Yang kedua ada tunarungu. Tunarungu adalah orang yang kehilangan kemampuan indera pendengarannya sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengarannya, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu dengar, di mana batas pendengaran yang dimilikinya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui indera pendengarannya. Penyebab dari tunarungu ini bisa disebabkan oleh bawaan faktor genetik, keturunan dari orang tua, atau penyakit yang masih di dalam kandungan. Sedangkan tunarungu terjadi setelah lahir biasanya terjadi saat seseorang itu mengalami kecelakaan yang mengakibatkan saraf pendengarannya itu rusak. Olahraga untuk tunarungu ini bisa berbagai macam, yaitu contohnya seperti renang. Berikutnya yang ketiga ada tunawicara. Merupakan suatu kelainan fisik di mana orang tersebut memiliki gangguan dalam berbicara dan bahkan tidak bisa bicara. Tunawicara ini disebabkan dari beberapa hal seperti rusaknya organ dalam otak ataupun pita suaranya yang rusak, serta seseorang yang mengalami stroke atau bahkan trauma di kepala. Cara mengajari anak tunawicara ini kita menggunakan bahasa isyarat agar mudah dipahami dan menggunakan komunikasi yang sopan. Olahraga untuk tunawicara ini bisa bermain bola, bisa juga berenang dan lain sebagainya. Yang keempat ada tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan orang pada umumnya. Kondisi ini biasanya terdeteksi sejak masa kanak-kanak, tetapi bisa pula muncul ketika dewasa. Penyebab dari tunagrahita ini adalah disebabkan dari faktor genetik atau fisiologis. Ketika masih berada dalam kandungan, bayi dapat mengalami gangguan kromosom atau penyakit bawaan dari ibu atau adanya pengaruh eksternal seperti alkohol, obat-obatan yang beracun yang mempengaruhi pertumbuhan otak janin. Cara mengajari anak tunagrahita ini, kita dapat memberi materi pembelajaran yang disederhanakan. Instruksi harus sering diulang dan menggunakan kalimat pendek. Apabila berhasil dalam suatu keterampilan, maka berikanlah pujian. Olahraga yang cocok untuk tunagrahita ini adalah olahraga bocce. Bocce merupakan olahraga yang pelaksanaannya menggabungkan antara bowling dan biliar. Bocce awalnya diperuntukkan bagi anak tunagrahita. Ada banyak manfaat yang didapat dipetik dari cabang olahraga ini, terutama bagi anak-anak tunagrahita. Dan yang kelima ada tunadaksa. Tunadaksa adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang atau persendian, sehingga mengakibatkan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan perkembangan keutuhan pribadi. Penyebab dari tunadaksa ini terdapat 3 faktor penyebabnya. Di antaranya yaitu prenatal sebelum kelahiran, neonatal saat lahir, dan postnatal setelah kelahiran. Kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Faktor lain terjadi ketika tunadaksa ini ketika seseorang anak
mengalami kecelakaan dan anggota tubuh lainnya tidak bisa bergerak secara normal. Cara mengajar anak tunadaksa ini kita menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, dan praktek, tapi harus disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Olahraga tunadaksa ini cukup banyak, salah satunya adalah lari, sepak bola, basket, serta voli. Berikutnya yang keenam ada tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternalnya. Penyebab dari anak tunalaras ini ada beberapa hal, antara lain dapat disimpulkan bahwa penyebab ketunalarasan yaitu adanya tekanan-tekanan yang terjadi di masyarakat terhadap anak, dapat ditambah dengan ketidakberhasilan anak bersangkutan dalam pergaulan di lingkungannya. Cara mengajari anak tunalaras ini dapat diarahkan ke kemampuan akademik fungsional, latih anak pada keterampilan hidup life skill, rancang program kompensatoris, bina pribadi dan sosial untuk anak. Olahraga untuk anak tunalaras ini olahraga yang tidak terlalu sulit, seperti lari, jogging, ataupun sepak bola. Yang ketujuh ada autisme. Autisme adalah gangguan atau kelainan pada perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Gejala penyakit ini lebih sering terdeteksi pada kanak-kanak, tetapi juga dapat ditemukan pada orang dewasa. Autisme saat ini disebut sebagai gangguan spektrum autisme atau autis spectrum disorder. Penyebab dari autis ini disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Penelitian terbaru mengonfirmasi beberapa kelainan genetik yang dapat mempengaruhi seseorang terhadap autisme. Hingga kini, penyebab autisme masih belum diketahui secara pasti. Namun, resiko terjadi gangguan autisme dapat meningkat jika terdapat faktor genetik dan lingkungan. Misalnya, paparan racun, efek samping obat-obatan, infeksi virus, serta gaya tidak hidup selama hamil. Cara mengajari anak autisme ini, anak autis menyukai hal baru dan tidak berulang, suka gaya belajar dan tidak adanya pemaksaan, serta yang terakhir tidak perlu bahasa kiasan, karena anak autis ini lebih memahami rangkaian bahasa yang sederhana dan mengandalkan teknologi autisme sebagai media pengajarnya. Olahraga untuk anak autis ini diantara lain adalah jogging dan lari. Sekian dari video yang telah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.